Tundukkanlah kepala dan kita akan menyediakan hati untuk tempatnya firman Tuhan. Demikianlah Bapa, kerinduan kami saat kami beribadah pagi hari ini. Kami sesungguhnya merindu untuk menyembah Dikau, mengagungkan nama-Mu. Tapi kami merindu pula agar kehidupan kami sebagai penyembah-penyembah Engkau menjadi penyembah yang benar di dalam Roh-Mu yang suci, untuk diobatkan hari demi hari menjadi sama seperti Dikau. Kerinduan mendalam di dalam kami Tuhan. Biarlah Engkau tilik dari dalam kerajaan surga. Kiranya Engkau meluluskan permohonan kami Tuhan. Dan istimewa saat pemberitaan firman-Mu, biarlah firman-Mu benar-benar mengerjakan kami, membentuk kami, merubah kehidupan kami menjadi sama seperti Dikau Tuhan. Masih banyak kekurangan kami, tapi kerinduan ini tetap menggebuh di dalam hati kami Tuhan, agar setiap kali firman-Mu disampaikan, kami melihat kekurangan kami untuk kami akui di hadapan hadirat-Mu. Engkau ampuni dan Engkau robah kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang layak di hadapan hadirat-Mu. Kami berterima kasih kepada Dikau Tuhan. Terima kasih saat ini firman-Mu akan diberitakan bagi kami. Hanya kuasailah hati dan pikiran kami, panca indera kami, untuk dapat kami satukan, kami konsentrasikan untuk dapat mendengar dan mengerti firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak lupa menyampaikan salam sejahtera, bahkan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah berada pada minggu pelaksanaan kebaktian Natal Persekutuan Kabar Mempelai yang akan dilaksanakan di Jakarta. Sebahagian saudara-saudara kita sudah berada di Jakarta, sebahagian mungkin masih sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Kita berdoa bersama-sama supaya seluruh anggota tubuh Kristus yang sudah dalam perjalanan akan tetap ditibakan oleh Tuhan dengan selamat di tujuan, yaitu di kota Jakarta, untuk bersama-sama dalam pelayanan. Sedang kita yang masih berkumpul pada pagi hari ini di gereja ini, saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan satu dua hal untuk perlu diperhatikan. Pertama-tama bagi saudara yang tidak sempat ikut oleh karena tentu berbagai-bagai macam hal yang saudara tidak dapat mengatasinya dengan kekuatan sendiri, dan yang memang demikianlah kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, bagi saudara yang tinggal, saya sangat mengharapkan, memohon saudara-saudara untuk menggunakan waktu selama kebaktian Natal Persekutuan di Jakarta berlangsung. Doa yang kita naikkan setiap jam itu saudara lanjutkan pada hari-hari mendatang ini. Tetap berdoa. Bagi saudara yang rela untuk ambil bagian berpuasa, maka itu pun kami sangat harapkan, sebab kita tidak harus memberi kesempatan bagi kuasa kegelapan satu celah pun untuk dia bisa masuk, untuk bisa merusak pekerjaan Tuhan. Tapi kita waspada. Demikian juga dengan saudara-saudara yang ikut ke Jakarta. Saudara-saudaraku, segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebaktian, saya mohon supaya ditunda, agar dalam hari-hari pelaksanaan kebaktian kita dapat memusatkan doa kita. Saudaraku, ada mungkin banyak urusan-urusan yang saudaraku mungkin saudara ingin sekaligus untuk kerjakan, untuk laksanakan selama kita berada di Jakarta. Tetapi sekali lagi saya mohon pengertian kita sekalian, saudaraku, agar selama dalam kebaktian Natal Persekutuan ini kita benar-benar berkonsentrasi untuk pelayanan yang sungguh-sungguh, menggunakan baik tenaga, pikiran maupun perhatian kita pada pelaksanaan kebaktian Natal Persekutuan. Saya benar-benar merasakan beratnya tanggung jawab dan beban yang Tuhan tanggungkan kepada kita sekalian. Secara manusia ini sudah melebihi dari kekuatan kita, tetapi Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan bagi kita sekalian. Kalau Tuhan berikan beban sekian banyak, berarti Tuhan siap untuk mendukung kita
kita akan menggunakan kekuatan dari Tuhan. Sekarang masalahnya adalah sejauh mana kita berkonsentrasi atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya, saudaraku, sekalipun saudaraku kekuatan kita sedikit, tapi kalau kunci Daud itu diberikan kepada kita, maka Tuhan katakan itulah yang memberikan kita kemampuan, saudaraku, untuk melakukan apa saja. Wahyu pasal 3 saya ingin tunjukkan ini, saudaraku, untuk penyampaian ini agar kita benar-benar mendapat suatu kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Wahyu pasal yang ketiga, kita baca ayat 7 demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Ini jemaat yang sangat bersahabat dengan Tuhan, dengan tanda kuasa kebangkitan. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ini pintu diperhadapkan kepada kita. Tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara-saudaraku, ini bekal kita, baik saudara yang tinggal maupun kita yang pergi. Ini pintu terbuka bagi kita dalam kondisi yang sangat terbatas. Dengan begitu besarnya pekerjaan ini dibanding dengan kekuatan kita, dikatakan tidak seberapa. Jangan saudara memikir kita kuat. Jangan saudara memikir kita punya uang. Jangan saudara memikir kita punya pengalaman. Semua dibanding dengan tugas ini, saudaraku, tidak seberapa. Tidak dapat dibandingkan. Begitu besar tugas kepercayaan ini. Kalau Tuhan tidak menolong kita, kita tidak mampu lakukan apa-apa. Itu sebabnya sekalipun dengan kekuatan yang tidak seberapa ini, tetapi satu hal yang kita harus perhatikan, turutlah firman Tuhan. Apa yang disampaikan, ikutlah yang berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya bagi saudara yang tinggal, saudaraku, mulai hari Selasa, setiap 5:30 sore di sini, selama 1,5 jam, saudara mendapat kesempatan untuk berkumpul, berdoa bersama. Saudara nanti akan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja yang sekaligus mereka bertugas menjaga keamanan gereja. Saudaraku, mereka juga adalah hamba-hamba Tuhan yang dapat memimpin doa. Sebab itu saudara-saudaraku, berkumpullah dan usahakan sebisa-bisanya berkumpul sebanyak-banyaknya saudara yang tinggal. Saudaraku, jangan mengharapkan si A sudah pergi lalu saudara tinggal di rumah. Usahakan berkumpul sebanyak-banyaknya orang pada minggu ini untuk berdoa. Saudara mengambil bagian pelayanan tidak di Jakarta tetapi di sini. Tapi kami percaya kuasa doa saudara yang naik dan didengar oleh Tuhan, kami bisa rasakan di Jakarta. Demikian saudara-saudara yang akan ikut ke Jakarta, yang tadi saya katakan memang mungkin banyak urusan-urusannya secara ekonomi, secara waktu, secara tenaga bisa kita ikut sertakan. Tetapi permohonan saya sebagai gembala, supaya konsentrasi kita ditingkatkan untuk pelayanan pada masa pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita kompak seluruhnya dalam melakukan tugas ini. Jangan menyimpang dari firman Allah. Kita dilihat bukan hanya oleh Tuhan, tetapi kita dilihat oleh begitu banyak orang di sekitar kita. Praktek dari pengajaran ini. Pengajaran ini bukan teori. Kalau pengajaran ini hanya teori, maka itu sama saja dengan ilmu pengetahuan yang ada di dunia dan mungkin lebih rendah. Tetapi kalau pengajaran ini adalah firman Tuhan, maka suatu hal yang lain dari apa yang dialami oleh manusia di dunia ini akan terlihat dalam kehidupan kita.
Keubahan demi keubahan itu adalah praktik dari pengajaran. Kalau kehidupan kita tidak mengalami keubahan, itu berarti pengajaran ini hanya sekedar teori. Tapi kalau kita mengalami keubahan, berarti pengajaran ini adalah pengajaran yang praktis yang dapat kita alami secara langsung. Saya mohon itu saudara-saudara praktekkan pengajaran ini dalam pelayanan, dan kita akan melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah kita. Dan di saat itu kita tidak merasa sesuatu, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Jadi bagi saudara-saudara yang akan pergi, jangan sombong, merendahkan diri serendah-rendahnya untuk ikuti firman Tuhan. Baik firman Tuhan yang kita sudah dengar, istimewa sejak BTFI kita begitu diarahkan oleh Tuhan. Dan hari-hari ini arahan Tuhan dalam kita makin hari makin nyata, maupun nanti pemberitaan di dalam kebaktian persekutuan. Itu ada 8 kali persekutuan. Saya mohon supaya kebaktian ini mendapat perhatian serius dari saudara-saudara sekalian. Dan dengan perhatian itu saja, saya sudah merupakan kesaksian dan akan menarik jiwa-jiwa untuk menerima pengajaran ini, dan pengajaran ini dipermuliakan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya, pada minggu yang akan datang, kebaktian tidak diadakan pagi hari. Mengingat bahwa banyak saudara-saudara yang akan datang pada pagi hari sebab berangkat dari Jakarta pada malam hari Sabtu, tiba di sini pagi hari Minggu, sehingga baiknya kita gunakan waktu-waktu beberapa jam untuk istirahat. Kita kebaktian pada minggu yang akan datang sore hari jam 5:30. Dan ini sekaligus merupakan kebaktian persekutuan dengan sidang jemaat Jalan Johor dan Lemahputro. Dan mungkin hamba-hamba Tuhan yang akan pulang ke pulau keluar Jawa yang arahnya ke sebelah timur, akan kiranya banyak yang akan mampir di tempat ini. Jadi gunakanlah kesempatan itu, suatu kebaktian, satu ucapan syukur kepada Tuhan dalam bentuk kesaksian, dan mungkin kita mendapatkan firman Tuhan, ucapan syukur. Saya juga merindu di hari itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, perjamuan suci tetap akan dilayankan bagi kita sekalian. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, suatu pesta rohani kita adakan di tempat ini sebagai ucapan syukur terima kasih buat segala keleluasaan yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan pemakaian Tuhan dalam setiap pribadi. Pemberitaan firman Tuhan dilakukan oleh kita semua. Saya bersama Bapak dan Ibu Toteis, bersama Bapak Nenek, hanya penyambung lidah yang dipakai oleh Tuhan. Tapi pemberitaan ini adalah pemberitaan dari kita semua dalam satu kekompakan tim. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak diikut sertakan dalam pemberitaan itu. Yang tampil di podium hanya setiap kali kebaktian hanya 1 orang. Tetapi seluruh tim ada dalam kesatuan pemberitaan firman Tuhan. Baik anggota sangkor musik, itu sebabnya saat pemberitaan firman Tuhan, terutama nanti dalam kebaktian Natal itu benar-benar berat. Kalau saudara ada yang malah jalan-jalan, malah tidak perhatikan, itu mengganggu konsentrasi yang lain, dan itu mengurangi kekuatan kita. Sebab itu seluruh tim untuk kompak di dalam pemberitaan itu. Dan saudara-saudara yang ada di Surabaya dengan satu tanggung jawab, mereka mendukung kita dalam doa. Kita yang didukung jangan bermain-main. Ingat, saudara-saudara yang berdoa itu sudah benar-benar mencurahkan perhatian, waktu dan tenaga untuk berdoa sekian jam itu, dan biarlah kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Tuhanlah yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Hal-hal yang lain mungkin saya masih akan bisa sampaikan nanti dalam pengumuman ini, tapi sekarang kita akan lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang kedua. Kitab Wahyu Fatsal yang kedua ini akan dijelaskan bersama-sama dengan Wahyu Fatsal yang ketiga. Saya sudah mulaikan dalam bentuk studi
Pagi hari ini kita akan ikut dalam pemberitaan Saiku dalam penginjilan, bagaimana kita bisa masukkan kehidupan kita dalam praktik sehari-hari dengan firman Tuhan ini. Saiku, landasan adalah pengajaran firman Tuhan. Saiku, tapi praktik kita merupakan Injil yang diberitakan. Praktik kita Saiku setiap hari dengan firman Allah merupakan Injil yang sedang diberitakan di tengah-tengah umat manusia. Sebab itu mari, agar kita dalam praktik hidup kita tidak menyimpang, maka sungguh-sungguhkanlah hati saudara, hati kita sekalian dalam pengajaran firman. Ini rangka yang kuat, yang teguh, bukan hanya melekatkan kita kepada tubuh Kristus, tetapi juga mengarahkan kita kepada arah yang tepat. Kita akan mulai dengan Wahyu pasal yang kedua. 2 dan 3 ini Saiku adalah 7 percikan darah di muka tabut perjanjian. Dan ini berarti suatu penyucian. Dalam Bible Study saya mengistilahkan ini penyucian akhir. 7 percikan darah ini merupakan penyucian terakhir. Dan sesudah itu gereja Tuhan ditampilkan dalam keadaan tanpa cacat dan celah. Bersamaan dengan itu sinar kemuliaan atau Shekinah glory akan bersinar dalam kehidupan gereja Tuhan, Saiku, untuk ditampilkan sama dengan Kristus Yesus. Jadi begitu penting Saiku penyucian demi penyucian. Kalau ini penyucian akhir, pada Bible Study saya terangkan banyak awal dari penyucian. Permulaan dari penyucian yaitu dengan darah pengampunan dosa, darah korban pendamaian. Tanpa darah itu Saudaraku, tanpa darah itu kita tidak bisa meningkat dalam penyucian. Lebih dahulu kita didamaikan dengan Tuhan. Tanpa berdamai dengan Tuhan, penyucian selanjutnya pun kita tidak bisa alami. Lebih dahulu kita harus didamaikan dengan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 dikatakan, dengan dirinya, dengan korban tubuhnya sendiri, dengan darahnya. Pendamaian ini Saiku kita alami supaya penyucian kita meningkat sampai pada penyucian terakhir. Itulah 7 percikan darah. Jadi begitu Tuhan menata penyucian ini begitu kuat Saudaraku, dan dengan demikian kita mampu mengalaminya. Puji Tuhan. Kita baca lebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki tiang emas itu. Ini jelas suasana damai. Kalau bintang itu di tangan kanan Tuhan dan dia berada di antara 7 sidang jemaat, di antara 7 kaki dian, ini jelas suatu perdamaian, suatu pelayanan imam besar dalam sidang jemaat. Dan ini pendamaian. Jikalau di dalam gereja Tuhan tidak ada pendamaian, itu berarti Saudaraku, gereja itu tidak dilayani oleh imam besar. Tanda pelayanan imam besar dalam gereja Tuhan adalah terjadi suatu pendamaian dengan Tuhan maupun dengan sesama. Itu tanda pelayanan imam besar. Itu tanda, itu salah satu tanda, dan ini tanda yang sangat nyata, yang dia tampil dengan bintang di tangan kanan dan dia berada di antara ke-7 kaki dia. Ini berarti suasana pendamaian. Di saat itu kita harus dapat menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk bisa berdamai. Jangan lewatkan kesempatan itu untuk kita bisa berdamai. Pada hari Bible Study kita mendengarkan supaya kita jangan meninggalkan tempat ini
jika kita tidak merasakan pendamaian dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita baca ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Iya, 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Terus, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Iya, terus. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Iya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, di sini dikatakan ada perbuatan pengikut Nikolaus dalam ayat yang ke-6 itu ya, perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Dalam ayat yang ke-15 itu ajaran pengikut Nikolaus, pengajaran atau ajaran pengikut Nikolaus. Perhatikan saudaraku, ajaran dan perbuatan ini merupakan satu kekompakan yang bisa menghancurkan manusia. Saya tidak akan bicara soal ini lebih dahulu, tapi saya akan menunjukkan kepada saudara tentang Fatsal 2 dan Fatsal 3 ini adalah suatu kegenapan nubuat. Hal ini sudah dinubuatkan oleh Nabi, terutama Nabi Yesaya, saudaraku, bahwa di akhir zaman, itulah zaman kita sekarang, saudaraku, orang akan menyadari kekurangannya. Orang akan menyadari kekurangannya, dan mereka akan mencari Tuhan untuk berpaut kepada Tuhan, sehingga di saat itu ibadah, saudaraku, ibadah bukan lagi mencari berkat. Ibadah bukan lagi mencari berkat apa yang kita pakai, apa yang untuk kita makan, uang dan sebagainya. Di saat itu bukan itu lagi sasaran ibadah. Jadi kalau ibadah kita sekarang ini masih sibuk dengan soal berkat, saudaraku, kita akan menjadi orang yang ketinggalan. Sebab di akhir zaman nanti ibadah itu akan meningkat, sasarannya adalah bagaimana aib kita ini, bagaimana keadaan kita ini kalau masih ada cacat celah. Jadi ibadah itu akan meningkat kepada tujuan ini, bukan lagi untuk soal makan, soal uang, soal apa saja, soal berkat, tetapi bagaimana kehidupan kita bisa ditampilkan tanpa cacat dan celah bersama dengan Tuhan. Itu suatu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di akhir zaman ini akan tampil, sehingga kalau sekarang ini ibadah kita masih berlomba-lomba bagaimana dapat berkat, sehingga kita melakukan ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus ini, saudaraku, menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Segala cara asal mencapai tujuannya. Tujuannya apa saja, apa? Mengumpulkan orang, apa sebanyak-banyaknya berkat. Pokoknya sebanyak-banyak, segala cara dihalalkan. Saudaraku, kalau ibadah kita masih sejauh itu, saudaraku, kita bisa ketinggalan, benar-benar ketinggalan. Saya lebih baik tunjukkan, saudaraku, saudara taruh tanda pada Wahyu Fatsal 2 ini. Saya akan tunjukkan kepada saudara dalam kitab Nabi Yesaya Fatsal 4. Di situ ada nubuat ini, saudaraku. Yang kita akan lihat itu kegenapannya di zaman kita sekarang. Bagaimana gereja Tuhan nanti akan berlomba bagaimana ia bisa ditampilkan bersama Kristus, bersama mempelai laki-laki tanpa cacat dan celah. Di saat itu soal berkat tidak mempengaruhi kita lagi, tidak mempengaruhi lagi.
Sekarang kita mungkin masih sayang-sayang, berkorban masih rasa sayang, saudaraku, dan bukannya sedikit yang oleh karena rasa sayang untuk berkorban, untuk melibatkan diri dalam kegiatan, dia hidup dalam cacat celah yang mengakibatkan percobaan demi percobaan yang tidak terselesaikan. Itu bisa menjadi noda, masalah-masalah, percobaan yang tidak bisa diselesaikan. Itu bisa menjadi noda dalam kehidupan rohani, dan itu yang membuat hidup itu nanti akan terlepas dari tubuh Kristus. Tidak ada noda yang bisa melekat pada tubuh Kristus. Itu sebabnya mari kita dalam setiap ibadah kita sekarang mulai menyadari hal ini. Ayat 1. Yesaya 4 ayat 1. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Ya, 7 perempuan. Ini nubuat tentang 7 sidang jemaat. 7 perempuan ini menubuatkan tentang sidang jemaat akhir zaman yang digambarkan bagaikan 7 kaki dian, 7 perawan, 7 perempuan akan memegang seorang laki-laki. Ini Yesus. Rasul Paulus dia katakan, aku mempersiapkan kamu menjadi perawan suci untuk seorang laki-laki. Itulah Yesus Kristus. Jadi satu ibadah yang berlomba-lomba untuk melekat pada seorang pria ini. Baca terus. Serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Ya, jadi soal berkat, apa yang dimakan, apa yang dipakai, itu nanti bukan masalah lagi. Kami makan makanan kami sendiri, kami pakai pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Biarlah namamu dilekatkan kepada kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Ambillah cacat celah kami. Ambillah aib dan cacat celah kami. Saudara-saudara, ini yang akan menjadi sasaran ibadah kita di akhir zaman ini. Sasaran ibadah semacam ini sedang menantikan kita. Sehingga Tuhan mempersiapkan percikan darah, dan bersama dengan percikan darah ini suatu doa yang meningkat dinaikkan. Doa yang meningkat dinaikkan. Itu sebabnya nanti dalam kebaktian kita di Jakarta, kepada saudara-saudara pengikut yang akan ikut ke Jakarta, yang dalam mendukung tim ini, kita disiapkan setiap kali kebaktian setengah jam untuk berdoa sebelum kebaktian. Nanti akan disampaikan jadwal itu, saudaraku, baik pagi maupun sore hari, didahului dengan penyembahan setengah jam untuk satu gerakan. Kalau setengah jam berdoa itu digunakan, gerakan itu terjadi. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 di sana sebutkan satu doa yang terjadi setengah jam itu dapat menggerakkan bumi bergempa, halilintar, satu gerakan besar terjadi. Kalau doa itu dinaikkan sungguh-sungguh. Sekarang kita berdoa 1 jam, tapi di akhir zaman nanti doa itu begitu meningkat, bukan soal lamanya tapi soal kualitasnya, sehingga pengaruh doa itu membuat kita damai, tenang setenang-tenangnya. Tapi dari ketenangan itu akan menghasilkan suatu guncangan terjadi di bumi ini. Ini bicara soal kegerakannya. Di sini Yesaya pasal 4 ini ada 7 perempuan, ada 7 wanita. Ini bagi dunia ini diterjemahkan dengan perkembangan populasi dunia. Wanita lebih banyak, memang banyak kali wanita lebih banyak, dan di gereja-gereja sekarang ini kalau dihitung secara sungguh-sungguh, wanita jauh lebih banyak dari kaum pria. Entah bagaimana wanita ini begitu banyak. Di Jakarta nanti kebaktian kaum wanita, sudah perhatikan dengan sebaik-baiknya. Wanita-wanita ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Begitu banyak masalah
kehidupan sehari-hari. Setiap aib ditanggung oleh wanita. Kalau ada terjadi perzinaan, aib ditanggung oleh wanita. Kalau ada terjadi perceraian, aib ditanggung oleh wanita. Semua ditanggung oleh wanita. Jadi secara jasmani memang betul-betul mereka menderita. Dan kalau saya lihat di dalam gereja, wanita lebih banyak tertarik. Mungkin juga karena wanita ini sudah mulai sadar akan begitu bebannya berat. Kalau ada segala sesuatu yang disalahkan ya wanita, semua wanita yang salah. Begitu beban, begitu berat beban. Sebab itu lanjutkan kerinduan saudara untuk mencari Tuhan. Saudara mendapat kesempatan khusus dari wanita untuk wanita satu kali dalam kebaktian di Jakarta nanti. Gunakan. Ada 7 wanita memegang seorang pria. Ini bukan statistik saja nanti yang akan bicara soal ini. Mungkin statistik dunia demikian. Saya tidak berbicara soal itu dan bagi saya tidak terlalu penting. Yang penting adalah ini arti rohani suatu nubuat yang digenapkan akhir zaman. Membaharui nubuat ini, membaharui nubuat Nabi saya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos melihat lagi itu, melihat lagi 7 kaki dia. Di mana seorang yang berjalan di tengah-tengah 7 kaki dia, seorang bagaikan anak manusia. Dia imam besar yang mengerjakan bukan hanya pendamaian, tetapi dia mengerjakan pekerjaan penyucian. Jadi 7 wanita ini dibaharui, ingatan kita dibaharui dengan penglihatan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Ada 7 kaki dian dan Tuhan sendiri mengatakan rahasia ke-7 kaki dian itu adalah ke-7 jemaat. Jadi 7 jemaat ini yang masing-masing ada, yang masing-masing punya cacat. Dan ini cacat yang terakhir yang akan diselesaikan oleh Tuhan dengan percikan darah. Dan setiap kali percikan darah ini korban penyembahan asap dupa dari tangan imam besar naik ke hadapan hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita kembali dalam Wahyu Fatsal 2. Wahyu Fatsal 2. Assalamualaikum. Wahyu Fatsal 2 di sini disebut satu cacat. Satu cacat, tapi cacat ini hubungannya sudah langsung dengan pohon kehidupan. Begitu cacat ini diselesaikan, dan kesempatan untuk masuk ke Taman Eden terbuka. Ini cacat yang pertama yang ada pada gereja Tuhan, yaitu ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasih yang semula. Ini yang harus diperangi. Ini cacat. Dan kalau cacat ini tidak diselesaikan, segala sesuatu tidak ada arti. Kalau ini tidak diselesaikan, maka segala sesuatu, pelayanan, ibadah dan sebagainya tidak ada arti. Kita bisa melayani tanpa kasih mula-mula ini, tapi tidak ada hasilnya. Bisa orang menyanyi, sudah bisa menyanyi, suara bisa bagus, bisa teratur matnya, bisa teratur tonnya, bisa teratur, tetapi hasilnya tidak ada. Sebab tanpa kasih mula-mula. Saya bisa khotbah, bisa berkhotbah tanpa kasih, tapi hasilnya tidak ada. Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 13 dikatakan segala sesuatu bisa dikerjakan tanpa kasih, tapi hasilnya tidak ada. Jadi sekarang bukan masalah kita bisa melayani. Kalau kita lihat pelayanan dari
jemaat Efesus ini luar biasa. Luar biasa. Tapi setelah diperiksa oleh Tuhan, itu dikerjakan tanpa kasih. Hasilnya tidak ada. Dan ini yang kita harus sadari sekarang ini. Ini yang harus kita sadari. Berapa lama kita sudah melayani Tuhan tanpa kasih? Hasilnya apa? Kalau diukur oleh Tuhan, hasilnya apa? Nah, ini yang perlu kita sekarang lihat. Untuk menjelaskan ini, baiknya lebih dahulu saya menerangkan tentang apa itu kasih semula. Apa itu kasih mula-mula? Orang Israel yang disebut dalam Yesaya 54 menjadi mempelai wanita, juga oleh Tuhan dikoreksi tentang kasih mula-mula. Kita baca itu di dalam Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2. Ini kasih mula-mula orang Israel kepada Tuhan, dan itu hilang sama sekali. Yeremia pasal yang kedua, kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Yeremia pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, Ya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Ya. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Iya. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Iya, mengikut aku di padang gurun ini pengalaman kematian. Di padang gurun itu, saudaraku, wah, begitu banyak penderitaan dari orang Israel. Di negeri yang tidak tetaburannya. 3. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, Ya. sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang memakannya menjadi bersalah, Ya. malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Ya. Tuhan. Jadi baru saja menyebut padang belantara yang kering, yang panas, itu penderitaan sudah jelas. Kita sudah bisa membayangkan penderitaan. Bagaimana mereka menderita 40 tahun lamanya di padang belantara. Tetapi dikatakan oleh Tuhan bahwa waktu itu orang Israel kudus bagi Tuhan. Begitu erat hubungan orang Israel dengan Tuhan. Banyak ada kesalahan dan sebagainya, tetapi Israel selalu kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu Israel begitu kudus bagi Tuhan, bagaikan buah bungaran dari hasil tanah. Ini pengalaman kasih mula-mula sebagai seorang mempelai wanita, seorang menjadi pengantin waktu masih muda, mengikuti aku di padang gurun. Ini Tuhan ingat tentang kasih mula-mula. Di dalam perjanjian baru, dalam perjanjian baru Rasul Paulus menjelaskan tentang kasih mula-mula ini dalam surat tahbisan, yaitu 1 Timotius pasal 1. Surat 1 Timotius pasal 1. Kita baca itu. Di sini tentang ini yang disebutkan kasih semula. Kasih semula. Bukan hanya menyangkut soal mula-mula kenal Tuhan, tetapi kualitas bagaimana kita merindukan Tuhan pada waktu itu. Kita baca ayat 12. Saudara boleh baca di rumah sampai ayat 17. Lebih baik kita baca sekarang. Mari. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, jadi sekarang ini Rasul Paulus menyadari, aku kok dipercayakan ini. Aku kok dipercayakan pelayanan ini. Bagaikan seorang mempelai mendapatkan sesuatu dari suaminya.
Aku kok diberi ini, diberi hadiah ini, diberi ucapan selamat, kok aku kok bisa dipercayakan ini sebagai seorang mempelai mendapat semua yang indah. Sebagai seorang pengantin, saudaraku, tidak ada, atau mungkin ada tapi saya belum pernah lihat, belum pernah dengar. Mungkin ada orang datang kepada mempelai lalu memaki-maki dia, tetapi belum pernah saya dengar di koran juga belum pernah, lihat belum, mengalami juga tidak. Waktu saya menikah semua yang indah, saudaraku, semua itu indah. Ucapan selamatnya, wah kalau ada selamat sebesar gunung itu yang diberikan kepada. Semua ucapan yang indah, janji indah. Nah itu yang Rasul Paulus katakan, kalau ini diserahkan, ini luar biasa. Ini luar biasa. Aku bersyukur kepada Dia menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan percayakan pelayanan ini. Semua indah. 13 kita lihat ini. Aku yang tadinya seorang penghujat, terus dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi ini kemudian dia ingat kembali, kalau sekarang kita dipercayakan oleh Tuhan sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, jangan lupa diri. Rasul Paulus cepat dia ingat, aku dulu siapa? Aku dulu ini siapa? Kalau sekarang Tuhan mau percayakan pelayanan yang besar ini, bahkan dianggap setia, bahkan dianggap bisa dipercayakan pelayanan yang begitu besar. Siapa aku ini tadinya? Siapa aku ini tadinya? Aku tadinya seorang penghujat, aku tadinya seorang penganiaya, aku tadinya seorang ganas, tetapi aku telah dikasihannya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuannya, itu di luar iman. Jadi satu kehidupan yang terbuang, satu kehidupan yang terbuang. Kehidupan ini seorang penghujat, tidak ada yang indah. Satu kehidupan yang terbuang. Ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita. Terus? Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14 ini, kasih karunia Tuhan itu baiknya digaris bawahi, terutama di hati kita. Ini yang disebut kasih mula-mula. Kasih karunia. Kasih karunia. Pemberian yang diberikan oleh Tuhan atau oleh seseorang besar kepada seorang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima. Ini kasih karunia. Ini yang disebut kasih karunia. Ini kasih mula-mula. Kalau kita bisa menerima ini, saudaraku, bisa melihat ini, saudaraku, pelayanan kita, kalau kita tetap pegang itu, pelayanan kita, saudaraku, pelayanan yang membuka pintu Taman Eden untuk bisa sampai ke pohon El Hayat dan memakan buahnya, saudara-saudara. Dan ini bukan pelayanan kecil, bisa membuka pintu Taman Eden yang dijaga oleh malaikat. Dan ini pelayanan yang besar. Tapi kuncinya di situ adalah bagaimana kita memegang suatu kasih mula-mula ini, atau kasih karunia. Ayat 15, dengarkan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini kasih mula-mula. Yesus datang ke dunia. Yesus lahir ke dalam dunia ini menjadi manusia, mempunyai darah dan daging untuk dikorbankan buat orang yang berdosa, buat orang yang rusak, buat orang yang tidak ada harga apa-apa, untuk membeli orang yang tidak berharga ini. Itu kasih Allah mula-mula. Tuhan menyatakan kasih ini kepada dunia ini,
mulai dengan menunjukkan korban ini. Itu kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia pertama kali. Saudara-saudara, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Di antara manusia yang berdosa itu, akulah yang paling besar dosa. Ini kata Rasul Paulus. Ini orang menghargai, ini orang yang tahu dirinya. Ini orang yang melayani Tuhan dengan kasih mula-mula. Pelayanan Rasul Paulus satu pelayanan yang ditetapkan oleh Tuhan sampai pada hari ini. Karena apa? Bukan karena dia pandai. Masih ada orang lebih pandai. Gamaliel seorang pandai, lebih pandai dari Rasul Paulus. Gamaliel adalah dosen dari Rasul Paulus. Tetapi saudaraku, pelayanan Rasul Paulus, saudaraku, bukan didasarkan oleh karena dia pandai saja, bukan dia hanya, tetapi karena dia berpegang pada kasih karunia ini, pada pemberian Allah, mengangkat orang yang tidak berguna itu, dirubah oleh Tuhan menjadi alat yang berguna. Itu yang membuat pelayanan Rasul Paulus bisa tetap kekal sampai kapanpun juga. Puji Tuhan. Mengatakan ini, saudaraku, timbul di hati saya satu kerinduan untuk bisa melayani Tuhan selama hayat masih dikandung badan ini, sampai kapanpun juga. Rahasianya di sini. Rahasianya di sini. Kita perlu kontrol sedalam hati kita. Apa pelayanan kita itu sebagai suatu kesadaran bahwa kita ini bukan manusia, tadinya bukan manusia yang layak. Mana bisa seorang penghujat jadi rasul? Tidak usah jadi rasul, jadi anggota gereja saja, saudaraku. Menjadi suatu kehinaan kalau dia tidak dirubah. Rasul Paulus, aku tadinya seorang penghujat, aku tadinya seorang penganiaya, aku tadinya seorang ganas, tetapi sudah dikasihi oleh Tuhan. Ini yang diterima oleh Rasul Paulus, dan itu yang ia pertahankan. Itu yang ia pertahankan. Kemudian dia merindu supaya berkat ini menjadi berkat bagi generasi-generasi yang akan datang. Dan memang terbukti sampai generasi kita sekarang, pelayanan Rasul Paulus masih kita rasakan. Firman-firman yang kita baca, yang kita dengar, itu merupakan pelayanan Rasul Paulus, masih kita rasakan. Jadi pelayanan dengan kasih mula-mula ini, saudaraku, begitu hidup, saudaraku. Rasul Paulus sudah lama tinggalkan dunia ini, saudaraku. Tetapi pelayanan Rasul Paulus masih tetap hidup sampai sekarang ini. Dan saya percaya sampai Tuhan datang, saudaraku. Ini pelayanan dengan kasih mula-mula. Jangan hilang. Hilangnya kasih mula-mula, hilang segala sesuatu. Apa arti pelayanan kita? Apa arti ibadah kita kalau tanpa kasih mula-mula? Saudaraku, ini bekal kita untuk pelayanan hari-hari mendatang dan pelayanan yang terdekat ini ke Jakarta. Pegang ini. Jangan menganggap kita ini bisa karena suara bagus, karena pandai dan sebagainya. Bukan itu. Kasih mula-mula. Kalau orang pandai, banyak orang pandai. Kalau orang kaya, banyak orang kaya. Kalau orang miskin, banyak orang miskin. Kalau orang bodoh, banyak orang bodoh. Tapi kita ini dari antara orang kaya, dari antara orang pandai, dari antara orang miskin, dari antara orang jahat, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan karena latar belakang kita itu, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kalau itu yang kita pegang, kita berhasil. Bukan hanya berhasil, tapi hasil itu dikekalkan oleh Tuhan, dipermanensikan oleh Tuhan. Coba kita baca ayat 16. Ayat 16. Kita lihat bagaimana keyakinan Rasul Paulus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Ya, ini kasih, perkataan kasih ini kasih mula-mula. Aku mendapat kasih mula-mula itu. Terus, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa,
Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Iya, terus Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. terus Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi di akhir zaman gereja Tuhan bagikan jemaat Efesus ini akan ada seku yang kehilangan kasih ini. Pelayanannya kelihatan bagus. Pelayanan kelihatan bagus. Tertib. Sudah lihat begitu tertibnya. Sampai tidak ada orang yang seakan tidak layak, orang cacat, orang yang disebutkan di situ orang-orang yang mengaku dirinya rasul tapi padahal bukan. Lalu bisa ditemukan, oh kamu pendusta. Dia tidak kenal lelah. Dia begitu sungguh-sungguh. Kalau kita baca pelayanan dari jemaat Efesus ini luar biasa. Engkau sabar menderita karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Begitu pelayanan ini hebat sekali. Setelah diperiksa oleh Tuhan, tanpa kasih, tidak ada kasih, engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi kasih yang mula-mula ini adalah korban Kristus yang mengampuni dosa kita. Tanda kita ada kasih mula-mula yang paling nyata, paling dekat adalah bertobat. Itu tanda praktek kasih mula-mula yang paling gampang dilihat. Bertobat seperti Rasul Paulus. Aku dulu penjahat, aku dulu paling ganas, aku dulu seorang penganiaya, tapi Rasul Paulus bertobat. Itu tanda yang paling nyata dan gampang dilihat tentang kasih mula-mula. Bertobat. Coba tolong tabernakel. Itu kasih mula-mula. Itu permulaan pekerjaan darah Yesus untuk manusia, ya. Mezbah korban bakaran, seku Allah menyatakan mula-mula kasihnya dengan mengorbankan anaknya. Dan darah ini dibawa meningkat sampai ke dalam ruangan maha suci, merupakan 7 percikan darah. Sebenarnya ada 2 kali 7 percikan darah, tapi 7 percikan darah yang ini kena pada seku dipercikan di muka tabut perjanjian. Itu mengenai gereja Tuhan. Jadi seku ini pelayanan kita yang sungguh-sungguh. Dan baiknya kita yang memeriksa ini supaya kita periksa, supaya dalam pelayanan kita jangan pelayanan tanpa kasih mula-mula. Tadi saya katakan perkataan kasih mula-mula ini disamakan dengan kasih karunia, pemberian Tuhan, pemberian seorang besar kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima. Pengampunan ini kepada orang yang sangat jahat seperti Rasul Paulus. Di antara manusia, kata Rasul Paulus, aku yang paling besar dosa. Dan dia menerima kasih karunia ini, kasih Allah yang mula-mula mengampuni dia, memakai dia menjadi alatnya yang berguna. Ini kasih mula-mula. Jadi kemudian Rasul Paulus meninggalkan semua itu. Sekalipun tadinya apa-apa itu dianggap penting bagi dia. Lalu dia katakan dalam surat Filipi pasal 3, semua itu kuanggap menjadi suatu kerugian dibanding dengan kemurahan kasihnya Allah yang ia terima. Saudara-saudara, jadi ini pertobatan saya perlu kita miliki. Dan orang tidak bertobat bisa nyanyi, tetapi hasilnya nanti nggak ada. Tidak ada. Orang tidak bertobat banyak yang berkhotbah, tapi hasilnya tidak ada. Orang yang tidak bertobat banyak melakukan apa di dalam ibadah, dalam pelayanan banyak, tapi hasilnya tidak ada. Setelah diperiksa oleh Tuhan, Tuhan katakan hasilnya tidak ada. Itu sebab Rasul Paulus dia katakan, untuk ini
Aku melatih diriku sedemikian rupa. Sedemikian rupa supaya aku yang mengajar orang lain untuk menerima selamat, untuk menerima berkat. Jangan aku sendiri nanti malah terbuang. Jadi Rasul Paulus menjaga soal pertobatannya. Soal pertobatannya. Bertobat, bertobat untuk menghargai kasih Allah ini. Jadi inilah kasih mula-mula tentang pertobatan. Kita menyanyi sekarang, coba. Kalau kita menyanyi sebagai anggota Sangkor, apa kita bertobat? Apa kita bertobat? Apa ada hal-hal yang kita masih peliharakan yang tidak baik? Kalau kita mau lepaskan, hari demi hari kita lepaskan, kita akan berada benar-benar pada suasana kasih Allah ini. Dan itu yang membuat kita kuat. Dan pelayanan itu bukan hanya memberitakan kasih Allah, tetapi juga memimpin orang sampai bisa masuk ke Taman Firdaus. Siapa yang menang, ia akan kuberi kesempatan makan buah pohon El Hayat yang ada di Taman Firdaus. Itu dalam ayat yang ke-7 dari Wahyu Fatsal yang kedua tadi. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi bukan hanya membawa orang masuk gereja, tetapi membawa orang sampai ke dalam Firdaus. Ini berarti sudah masuk kepada kekekalan. Awal dari kekekalan. Dan ini luar biasa. Sekarang yang akan saya terangkan tentang meninggalkan kasih mula-mula. Meninggalkan, sebab disebutkan sebetulnya ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula itu. Nah, ini perlu saya jelaskan. Mengapa orang meninggalkan kasih semula ini? Kalau secara sadar, rasanya, apalagi kalau kita sudah mendengarkan firman semacam ini, kalau secara sadar rasanya tidak ada orang yang akan mau meninggalkan kasih mula-mula. Rasanya tidak akan ada orang yang bekerja tanpa kasih mula-mula, kalau secara sadar dan mengerti. Tetapi banyak kali kita dalam keadaan tidak sadar. Secara rohani kita dalam keadaan tidak sadar, kita sudah meninggalkan kasih mula-mula. Saya akan menyampaikan ada dua hal. Mungkin banyak hal di dalam Alkitab, tapi sampai hari ini, sampai saat ini, saya baru diberikan oleh Tuhan dua hal. Dua hal menyebabkan orang bisa meninggalkan kasih mula-mula. Ada dua hal. Sekali lagi, dua hal ini bukan berarti cuma itu, tetapi di dalam Alkitab Tuhan baru memberikan saya dua ini. Mungkin di hari besok lusa Tuhan tambah lagi dan kita akan dengar. Tapi sampai hari ini, sampai saat ini, Tuhan hanya memberikan saya dua hal. Yang pertama, Lukas Fatsal yang ke-7. Injil Lukas Fatsal yang ke-7. Ini perkara pertama membuat orang meninggalkan kasih mula-mula. Mari. Injil Lukas Fatsal yang ke-7. Injil Lukas Fatsal yang ke-7. Injil Lukas Fatsal yang ke-7, kita membaca ayat yang ke-36 dan selanjutnya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Iya, orang Farisi ini orang yang merasa dirinya benar. Orang Farisi menyalahkan si A, si B, semua orang salah. Terus? Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Iya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli bualam berisi minyak wangi. Iya, terus? Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyikannya dengan rambut. Dalam hatinya, perhatikan, jika ia ini nabi, ya, tentu ia tahu siapakah
dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini? Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ya, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Terus? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Iya, terus? Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Iya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ya, terima kasih. Ini kasih mula-mula. Perempuan ini sudah melayani Tuhan dengan dorongan kasih. Kasih mula-mula. Seorang yang tidak layak. Seorang yang tidak layak. Seorang perempuan berbuat dosa. Tapi perempuan ini mendengar. Dikatakan ia mendengar. Ayat 37. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Perkataan mendengar ini sesungguhnya mengetahui betul. Satu pelayanan yang dia tahu betul arahnya kepada pribadi Yesus. Sebagai orang yang mampu, saudaraku, memberikan pengampunan di dalam kehidupannya. Satu pelayanan diarahkan kepada tubuh Kristus. Tahu betul saya. Ini pelayanan. Pelayanan yang diarahkan kepada tubuh Kristus. Wanita ini tahu. Sekalipun dia juga tahu bahwa keadaannya tidak layak. Wanita ini tahu dia adalah seorang perempuan yang tidak baik. Orang-orang lain tahu bahwa dia adalah seorang yang tidak baik. Tetapi apa yang Tuhan katakan ada dalam hati wanita ini adalah ia merasa ia membutuhkan kasih dari Allah. Hanya kasih yang bisa melepaskan. Hanya kasih yang bisa melepaskan dia dari dosa itu. Hanya kasih Allah yang bisa membuka kesempatan bagi dia melayani itu. Dan itu dia gunakan. Tapi yang akan saya bicarakan ini tentang orang Farisi ini. Tentang orang Farisi ini. Ini orang yang justru kehilangan kasih. Wanita berdosa ini, dia melayani Tuhan dengan kasih. Arahnya tepat kepada tubuh Kristus. Sedang orang Farisi ini kehilangan kasih. Oleh karena, nah ini yang ingin saya tekankan. Apa sebabnya? Sebab orang Farisi ini merasa benar lebih dari yang lain. Merasa benar. Orang Farisi ini memang benar. Dia betul-betul benar. Dia tidak mencuri kan benar. Dia membayar perpuluhan benar. Dia tidak berzina benar. Dia tidak orang berdosa seperti wanita ini benar. Dia orang benar. Tapi bukan soal kebenaran itu yang menghilangkan kasih karunia atau kasih mula-mula. Tetapi ini perasaan merasa benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan lewat pengampunan. Wanita ini merasa sekarang begitu pelayannya dibela oleh Tuhan. Dia menerima kebenaran Allah merupakan pemberian Tuhan kepada dia. Dia punya dosa diampuni. Tetapi apa yang dia terima kebenaran itu dia terima merupakan kasih Allah.
Dia hanya merasa dia bukan benar sendirinya. Dia hanya dibenarkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan kehilangan kasih mula-mula karena ini, saudara. Merasa kehilangan kasih karunia itu karena ini. Karena setelah dibenarkan, merasa benar sendiri. Merasa benar sendiri. Lalu orang lain yang salah. Lalu orang lain dihakimi. Kamu ini, kamu itu, jangan ini, jangan itu. Tidak seperti aku. Itulah Farisi. Kalau diukur kebenaran memang benar. Tetapi setelah diukur dengan kasih karunia, dia kehilangan segala-galanya. Sebab ia merasa benar sendiri. Rasul Paulus tidak demikian. Kalau dia dipakai oleh Tuhan, dia ingat, aku kan dulu seorang penganiaya, seorang penghujat, seorang ganas. Dan kalau sekarang aku dipakai oleh Tuhan, ini hanya kasih karunia. Dan dengan kasih karunia itu dia melayani, dia dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan merasa pandai sekalipun pandai. Jangan merasa benar sekalipun kita dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sekarang dibenarkan, rasakanlah itu sebagai kasih karunia. Sehingga dengan merasa benar, dengan tidak merasa benar itu, kita bisa melihat betapa beratnya penderitaan orang berdosa. Kita tidak mungkin akan sampai hati menghalangi orang berdosa datang kepada Tuhan. Tidak mungkin kita sampai hati untuk mencegah orang yang najis seperti wanita ini bisa datang malam menjamah Tuhan. Yang akhirnya memang dibela oleh Tuhan. Sebab ia melakukan itu dengan menerima kasih dari Allah di dalam hatinya. Dan dengan kasih itu dia melayani Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia meminyaki kaki Tuhan. Dia menyapu kakinya Tuhan dengan rambutnya. Membasahi dengan air matanya. Ini pelayanan kasih. Dan ini yang sangat berharga. Jadi yang Tuhan berikan kepada saya untuk disampaikan kepada sidang jemaat, kejatuhan sidang jemaat di akhir zaman nanti, di saat sidang jemaat merasa benar. Yang merasanya ini yang digarisbawahi, bukan soal benarnya. Benarnya tetap betul. Merasa benar itu yang merupakan suatu noda. Jadi kalau Tuhan katakan bertobat, bukan berhenti lagi berzina. Memang orang Farisi ini tidak berzina, tetapi bertobat dari merasa benarnya itu. Bertobat dari merasa benarnya itu. Kalau tidak, aku akan memindahkan kaki diam. Kaki diam ini karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karunia Roh Kudus untuk kita bersinar. Dan kalau kaki dia dipindahkan berarti hidup itu dalam kegelapan. Buat apa jadi orang benar tetapi hidup dalam kegelapan? Tidak ada arti apa-apa. Dan itu sebabnya biar kita perhatikan ini. Soal merasa benar, dan ini ditakutkan berkecamuk di antara kita. Bukan hanya sidang jemaat, tapi terutama di antara kami hamba-hamba Tuhan. Saya harus memeriksa diri dalam hal ini. Supaya jangan seperti itu. Saya dulu orang tidak baik. Orang yang tidak ada harga. Dibeli oleh Tuhan dengan darahnya. Itu kasih. Dan dengan darah ini Tuhan mau memakai kehidupan yang tadinya tidak berharga ini. Dan kalau sekarang dipakai oleh Tuhan, begitu ingat kasih ini, saya tidak ada sedikit muncul kesempatan untuk bisa sombong. Apa yang disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Kalau kita bisa lakukan itu semua hanya oleh kemurahan Tuhan. Kepandaian gak punya, kekayaan gak punya. Rupa pun tidak ada untuk dilihat orang apanya yang kita bisa banggakan. Kecuali hanya pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saudaraku, jangan merasa benar dalam nanti kita bercakap-cakap, dalam bersaksi, saudaraku, dengan kata-kata menyaksikan tentang pengajaran kepada orang-orang yang mungkin bertanya kepada kita di Jakarta nanti. Jangan merasa benar
merasa bagus sendiri, kemudian yang lain itu serba salah, hanya kita yang nomor wahid. Itu jauhkan. Semua ini hanya karena Tuhan. Dan ini ajaran Tuhan sendiri. Dalam Lukas pasal 7 ini. Lukas pasal 7 ini sebenarnya ini suatu kegiatan seorang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudaraku. Dia mulai bersinar. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, Injil Matius pasal yang ke-18. 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 Ini yang kedua, kita perhatikan. Kita baca ayat 21 sampai dengan ayat 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Iya, jadi ini banyak sekali. 7 kali 7 berapa? 49. Ini baru 2 kali 7. Kali 7 49 kali 7 berapa? Kalkulator, ayo kalkulator. Kali 7 ini baru 4. Kali 7 ini baru 5. Kalkulator sudah tidak muat, sebab kalkulator umum sekarang sudah tidak muat itu. Bisa putus kalkulatornya. Manusia punya kemampuan mengampuni berapa? 1 kali, cuma 1 kali. Begitu kamu, jangan bikin 2 kali ya. Begitu kita ngampuni langsung diembel-embeli. Jangan bikin 2 kali ya. Berarti kalau 2 kali sudah tidak mampu mengampuni. Belum 7 kali. Baru 2 kali sudah. Padahal kita nawarkan 7 kali. Apa 7 kali Tuhan? Kita nantang Tuhan. Apa mengampuni sesama ini 7 kali? Padahal dalam praktik 2 kali aja kita tidak mampu. Setelah 2 kali dia bilang, dulu kamu sudah bikin itu. Tidak bilang lagi, awas jangan bikin 3 kali. Enggak lagi. Dulu kamu sudah kita pengampunan yang sudah kita timbulkan lagi. Itulah manusia. Jadi manusia tidak punya kemampuan. Sehingga kalau ada pengampunan itu benar-benar hanya pemberian Tuhan. Bukan dari manusia. Manusia itu 1 kali aja diungkit lagi. Dulu dia sudah lakukan itu. Diungkit lagi. Ya. Ayat 23. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta. Saya pernah menghitung ini, jumlahnya banyak sekali, saudaraku. Tapi tadi malam saya tidak mau hitung lagi. Saya mau singkatkan aja kepada saudara. Pokoknya 10.000 talenta ini banyak sekali, saudaraku. Itu sudah cukup itu. Tidak usah saudara tahu jumlahnya berapa. Sebab kalau jumlah itu memang berubah-ubah tiap tahun ini. Apalagi dirupiahkan. Wah, rupiah hari ini dengan rupiah besok sudah tambah banyak besok. Terus. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Iya, ini harusnya begitu. Jual. Orang ini dijual saja masih kurang. Istrinya dijual. Ini saya bicara anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan. Suaminya dijual. Istrinya dijual. Jadi tidak ada 2 istri, cuma 1 ya. Cuma 1 istri. 1 istri ini pun dijual. Masih kurang. Anak 1 dijual. Masih kurang. Anak kedua dijual. Masih kurang. Anak ketiga dijual. Cukup sampai situ orang Indonesia. Ya. Tapi kalau sampai ada anak 9 sampai anak ke-9 pun dijual. Masih belum cukup membayar utang. Bayangkan besarnya hutang itu, saudara. Bayangkan besarnya. Kalau punya anak menantu juga dijual.
sak cucu-cucunya sekali. Masih kurang. Terus maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ini sabar, mohon kesabaran, perpanjangan sabar. Rasul Petrus katakan perpanjangan sabar itu gunakan, merupakan kesempatan untuk selamat. 2 Petrus pasal 3. Sudah baca itu ayat-ayat di situ. Gunakan perpanjangan sabar itu sebagai kesempatan untuk selamat. Sabar dalam 1 Korintus pasal 13, sabar ini adalah tanda dari kasih. Jadi dia mohon kasihnya Tuhan. Kasih apa ini? Kasih karunia. Di dalam permohonan sabarlah Tuhan. Sabarlah Tuhan, hamba akan membayar hutang. Ini terkandung arti mohon kasih karunia. 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan kepada hamba itu. Belas kasihan, ini kasih karunia. Ini kasih mula-mula. Jadi yang Tuhan ini tergerak untuk memberi kasih. Ini kasih yang pertama diberikan kepada orang ini. Berikan kasih ini. Belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya, jadi orang ini menerima belas kasihan, menerima kasih karunia. Inilah yang di kitab Wahyu digunakan kasih mula-mula. Dia menerima kasih mula-mula ini. Dia memiliki itu. Oh, sekarang kamu tidak usah dijual, istrimu tidak usah dijual, anak-anakmu tidak usah dijual, semua hartamu tidak usah dijual. Kamu kubebaskan dengan dasar kasih karunia ini. Itulah pengampunan, disebutkan sini, mengampuni, membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Sekarang ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar ini dibanding dengan 10.000 talenta, ini bukan apa-apa. Kecil sekali. Dulu pernah saya hitung, tapi saya sudah lupa hitungan itu. Tadi malam juga saya sudah tidak mau hitung itu. Pokoknya sedikit dibanding dengan 10.000 talenta. Sangat sedikit. Terus ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Terus melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Terus bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Kuju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini ada dua kekuatan yang bekerja di dalam orang ini, di dalam orang berhutang banyak ini. Ada dua kekuatan. Kekuatan pertama adalah kasih karunia Allah, belas kasihan atau kemurahan Allah yang kalau digambarkan itu begitu besar. Begitu besar, bagaikan dia berada di dalam bola langit ini, hanya dia sendiri seorang diri di dalam kemurahan Allah, segala-galanya ada. Begitu besar kemurahan Allah, belas kasihan, itulah kasih mula-mula. Sebenarnya kasih Allah yang mula-mula ini merupakan kekuatan bagi kita. Kalau di dalam Alkitab, kekuatan ini disebutkan kuasa kebangkitan dari seorang yang tidak mampu, dari seorang bodoh, dari seorang yang hina, dari seorang yang sebetulnya tidak mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kemurahan Allah itu merupakan suatu kuasa kebangkitan Allah di dalam kita untuk melakukan pekerjaan yang besar apapun juga. Memang pasal 18 ini, pasal 18 ini pasal tentang pakaian dari imam-imam.
Dan pakaian ini menunjuk pada pakaian warna biru, itu kuasa kebangkitan. Sebenarnya kasih karunia Allah itu merupakan suatu kuasa kebangkitan Allah di dalam kita, sehingga orang yang hina sekalipun bisa mengerjakan pekerjaan yang sangat mulia. Orang yang bodoh sekalipun bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Orang yang lemah sekalipun, Tuhan katakan kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu tidak seberapa. Tapi karena kamu taat pada firman, hidup dengan kuasa kebangkitan dari firman Allah, Tuhan memperhadapkan kita perkara yang sangat besar. Ini yang sebenarnya diterima oleh orang yang berhutang ini. Dia menerima kasih karunia, itu sama dengan menerima satu kekuatan Allah. Saya percaya saudaraku, kalau kita pergi melayani dengan merasa aku dulu orang berdosa, tetapi aku sudah dibebaskan oleh Tuhan. Masih banyak orang-orang berdosa. Mengapa aku diam berlipat tangan, tidak turun tangan untuk turut mengerjakan supaya orang-orang yang nikahnya hancur seperti nikahku dulu, orang-orang yang berdosa seperti aku berdosa dulu, supaya mereka bisa mendengar berita ini dan datang kepada Tuhan. Saya kira kita tidak akan memperhitungkan berapa banyak pun biaya kita keluarkan, apapun yang kita sudah korbankan, kita tidak akan perhitungkan. Sebab saudaraku, nyawa orang yang akan binasa itu jauh lebih besar dari apapun yang kita sudah sempat korbankan. Itu Tuhan akan berikan kita kekuatan kalau kita sadar itu. Aku dulu orang binasa, aku dulu orang yang paling besar dosa, tapi aku sudah menerima kasih karunia. Kalau itu ada di dalam kita, tidak ada satu rintangan yang tidak bisa kita atasi. Kita pasti bisa mengatasinya untuk menolong orang-orang yang berdosa ini. Ini kekuatan pertama yang ada pada orang ini. Kekuatan yang kedua, sayang kekuatan yang kedua ini menenggelamkan kekuatan pertama. Sebetulnya kekuatan yang kedua ini sangat sedikit sekali dibanding dengan besarnya kemurahan itu. Apa yang kekuatan kedua, hanya satu titik, yaitu saya sebutkan saja, kebutuhan hidup. Orang ini melihat di dalam temannya ada utang sedikit, tetapi uang yang 100 dinar itu dia butuhkan. Dia butuhkan 100 dinar ini, dia butuhkan. Sehingga dia lupa 10.000 talenta yang dia sudah diampuni oleh Tuhannya. Hanya oleh karena dia membutuhkan yang kecil ini, hanya satu titik sebenarnya. 100 dinar itu kecil sekali. Dengan kebutuhan kecil ini dia rela tinggalkan kemurahan yang begitu besar, kasih karunia yang begitu besar. Dia mengejar yang kecil ini. Akhirnya dia kehilangan kasih karunia ini. Dia kehilangan kasih mula-mula. Dan apa akibatnya? Dia harus bertanggung jawab kembali atas dosa-dosa yang besar itu. Dia dimasukkan di dalam penjara dan diserahkan kepada algojo sampai ia harus melunaskan seluruh hutangnya, dan itu berarti tidak akan pernah bisa selesai. Ini yang kedua, yang harus kita jaga. Ini melemahkan kita dalam melayani Tuhan. Kebutuhan pribadi, melayani Tuhan dengan menonjolkan kebutuhan pribadi, atau dengan bahasa asing, tetapi ini justru banyak dimengerti. Orang menjadi egois itu menenggelamkan kasih mula-mula. Tidak ada orang egois yang mau mengampuni orang lain. Nggak ada. Orang egois itu selalu menuntut untuk dirinya, untuk kebutuhan dirinya. Pengampunan itu nggak ada. Orang kalau sudah egois, lupa bahwa dia itu hanya hidup karena pengampunan Tuhan. Padahal Yesus sudah berkorban bagi kita. Bukan 1 rupiah, 2 rupiah, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Tuhan sudah menebus kita, yaitu dengan darah. Itu yang akan kita terima nanti.
Kita sudah terima korban Kristus begitu banyak. Kita berkorban sedikit uang, berapapun jumlah, kalau dirupiahkan, kalau didolarkan, tapi dibanding dengan setetes darah Yesus, itu sangat kecil. Tapi kalau kita egois, kita mau menerima darah, tetapi kita egois, darah Kristus tidak berlaku atas kita. Tidak baik manusia itu seorang-orang dirinya, kata Tuhan. Tidak baik manusia egois untuk masuk di dalam Taman Eden, di Firdaus. Orang egois tidak boleh ada di sana. Sebab begitu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang-orang dirinya. Dia hidup berdampingan dengan istri. Kalau saudara menikah lalu egois, jangan harap nikahmu aman. Nggak bisa. Di kaum muda saya bilang kalau mau masuk nikah, sediakan berkarung-karung pengampunan. Kalau mau menikah, sebab di dalam nikah itu banyak kesalahan. Sediakan berkarung-karung permohonan maaf. Sebab di dalam pernikahan banyak kesalahan yang hanya bisa diselesaikan dengan pengampunan. Kalau egois, tidak ada nikah yang harmonis. Karena egois nggak ada. Tidak ada. Dan saya tidak akan suruh saudara coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau dalam nikah itu ada egois, saudara, di luar Firdaus. Di Firdaus hanya ada orang yang mengingat orang lain. Sesama yang lain yang paling dekat adalah istri atau suami. Kalau dengan suami dengan istri kita perhitungan, saudaraku, jangan bicara dengan tubuh Kristus yang begitu banyak. Sehingga saudaraku, yang menenggelamkan kasih mula-mula ini, saudaraku. Yang kedua ini egois. Jadi yang pertama tadi, saudaraku, merasa diri benar, lalu jadi egois. Karena dia berasa diri ini benar, lalu jadi egois. Orang ini sekalipun dia jadi pelayan Tuhan, pelayanannya tidak ada hasil. Jumlah anggota mungkin banyak, jumlah berkatnya mungkin banyak. Sebab kita lihat jemaat Efesus itu, kalau hitung keberhasilannya banyak, begitu banyak, lebih dari yang lain. Tetapi setelah diperiksa oleh Tuhan, dia bukan sesuatu apapun juga. Sebab nomor satu, ia merasa benar. Dia kehilangan kasih mula-mula. Kedua, dia merasa tidak perlu orang lain. Dia begitu egois. Dan di kitab Wahyu ini, dari 7 jemaat ini, dari 7 jemaat, Tuhan mulai dengan jemaat pertama Efesus. Di situ yang paling besar adalah jemaat Efesus ini paling besar merasa benar. Jemaat yang ke-7, jemaat Laodikia, begitu dia diberkati, dia tidak membutuhkan orang lain sampai lupa Tuhan. Dia egois. Kalau gereja Tuhan nanti dibebaskan dari semua ini, gereja Tuhan akan ditampilkan tanpa cacat dan celah. Kita mau berdoa sungguh-sungguh, kalau saya bicara ini, hati saya merindu supaya kehidupan kita bersama, saya dan saudara-saudara sekalian, berada dalam kondisi gereja Tuhan tanpa cacat dan celah. Kita berpegang kepada Kristus, bukan karena makanan, bukan karena pakaian, bukan karena berkat, tetapi supaya cacat celah kita ini dihapus. Egois ini cacat celah yang rasanya bukan dosa, itu milik saya. Rasanya bukan dosa dan orang lupa untuk bertobat. Kalau kita merasa benar itu sulit untuk bertobat. Sebab apa? Sebab kita merasa tidak salah, kita yang benar. Orang lain harus minta ampun sama saya, sebab saya yang benar. Jadi dua dosa ini, dua keadaan ini benar-benar menghilangkan dalamnya kamu jatuh. Betapa dalamnya kamu jatuh. Kalau orang berzina, begitu berbuat zina, dia langsung tahu aku berdosa. Oh Tuhan, ampuni saya. Dia tahu dia berdosa. Tapi kalau orang benar, orang merasa benar, kapan dia merasa dia bersalah?
Kapan dia bisa minta ampun? Kapan dia bisa minta maaf? Dan selama itu tidak dilakukan, dia punya dosa tidak dihapuskan. Noda tetap ada. Begitu dalam kamu telah jatuh. Kalau saudara berkata bohong, saudara tahu. Sebab hati nuranimu tidak setuju. Tapi kalau saudara merasa benar, hati nuranimu mendukung. Iya, kamu benar. Kenapa kamu harus berani karena benar? Nah, itu lebih celaka lagi. Tuntut itu, dia berutang sama kamu, tuntut. Biar cuma 100 dinar, tuntut sampai dapat cekek lehernya. Karena benar. Dia tidak merasa salah. Dia merasa berhak. Dia egois. Jadi dua hal ini kita jaga dalam hidup kita. Merasa benar dan egois. Nanti dalam kebaktian dan dalam pelayanan, ingat teman-teman, saudara tidak bisa melayani sendiri. Saya mengajak seluruh sidang jemaat, sebab saya menyadari saya tidak bisa sendiri. Mengajak rekan-rekan dalam pelayanan, sebab merasa tidak bisa sendiri. Ini pun saya harus menyadari, perkataan ini bukan saya ucapkan mengada-ada, seolah-olah merendahkan diri, tidak. Tetapi ini memang keadaannya sebenarnya demikian. Tuhan memberikan oleh kemurahannya kesadaran ini, sehingga undangan disampaikan mulai dari sidang jemaat. Seluruh sidang jemaat dilibatkan dalam kegiatan ini. Dan rekan-rekan hamba Tuhan di seluruh Indonesia, di luar negeri, seberapa yang dijangkau, untuk bersama-sama pelayanan ini. Kita tidak bisa sendiri. Kita harus ada dalam kaitan kerjasama. Puji Tuhan. Kita akan menggunakan perjamuan suci. Yesus sudah menyatakan ini bagi kita. Pelayan perjamuan suci silakan tampil ke depan. Sidang jemaat, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Masing-masing menghadap Tuhan. Firman sudah disampaikan. Sejauh mana kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sekalian. Memanfaatkan kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Tundukkan kepala. Biar masing-masing kita menemukan diri kita sendiri. Dan di hadapan Tuhan yang sudah membebaskan kita. Pembebasan Tuhan sebetulnya bertujuan supaya kita ada kekuatan untuk melayani Tuhan. Membagikan berkat bagi sesama. Kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Kita melakukan nyanyian nomor 270. Saya bacakan ayat-ayatnya. Kita akan menyanyikan ini dalam doa permohonan kita kepada Tuhan. Semoga dengan doa permohonan ini Tuhan meningkatkan doa kita menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. 270 nyanyian rohani. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
Jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Sebagai manusia saya sudah berhenti berkata-kata, tapi biar Roh Kudus melanjutkan penjelasan firman-Nya kepada kita. Jamalah Kami jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Kur, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus dengan doa. Di sini Tuhan akan bekerja dalam kuasa Roh-Nya yang suci. Jamalah kami, jamalah tiap hari, ubahlah kami jadi baru. Lagi berkaryalah Roh Kudus. Roh Kudus di sini. Tiap hati yang mau dikerjakan oleh Tuhan, biar kita berikan kesempatan bagi Dia untuk menjamah kita. Ubahlah kami jadi baru. Kita angkat tangan kita dua ke atas. Jika kita ingin dirubah, diubahkan oleh Tuhan, mendapat satu bentuk yang layak melayani Dia sesuai dengan firman. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. 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 Jadikan kami sama. Turunkan tangan dengan perlahan-lahan kor. Tuhan menilik kerinduan kita. Kita masih banyak cacat dalam bentuk kehidupan kita yang harusnya menjadi seorang pelayan Tuhan, tetapi kita belum modelnya seorang pelayan. Kita menjadi anak Tuhan tetapi belum modelnya seorang anak Tuhan. Tuhan mau merubah kita.
lewat firman dan kuasa rohnya yang suci. Kor. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar ini sudah merupakan suatu permohonan yang meningkat menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jika saudara merasa perlu untuk menyembah Allah, angkat tanganmu dua ke atas. Haleluya. Sambil memberikan kesempatan Roh Kudus merubah kita menjadi penyembah Allah dalam roh dan dalam kebenaran. Haleluya. Rubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa sesuai dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa kebangkitan yang Kau berikan kepada kami dalam firman-Mu menjadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang berlayak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kerjakan kami, jelaskan firman-Mu di dalam hati, dalam pikiran kami, untuk kami menjadi mengerti akan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau sudah membentuk mempelai mula-mula di Taman Eden, tetapi sudah rusak, dan Engkau membaharui kami menjadi mempelai dengan Engkau Tuhan, untuk ditempatkan kembali di Taman Eden, untuk mendapat kesempatan makan buah pohon El Hayat, untuk kami hidup bagi Dikau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sediakan kami Eden yang baru, ya Tuhan, di mana kami mendapat kesempatan hidup bersama Dikau kekal selama-lamanya. Sekarang Tuhan, kami akan ulurkan tangan kami untuk mengambil tubuh dan darah-Mu sebagai buah pohon kehidupan yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Dan kalau kami memakan tubuh dan darah-Mu, biar kami hidup dalam kesucian-Mu sampai menjadi sempurna sama seperti Dikau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkanlah kiranya kami mengambil tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima dan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita melakukan kor ini, dan sementara kita tetap percaya bahwa kuasa Roh Kudus dan firman Allah berkuasa untuk merubah, membaharui kehidupan